silahkan baca di handout yang sudah kalian fotokopi. Di situ digambarkan atau ditunjukkan peralatan NDB, peralatan VOR, dan peralatan DME, serta yang lainnya. Selalu ada dua ruas atau dua sisi di sini, dua bagian di sini, yaitu bagian pemancar dan bagian penerima. Pemancar itu untuk NDB dan VOR ada di darat, hanya memancarkan saja. Kemudian penerimanya ada di pesawat, hanya menerima saja. Kalau DME, nah DME itu lain. DME itu pertama kali, kalau Anda baca di yang saya ininya lompat-lompat ya, karena ini saya hanya review saja. DME pertama kali bekerja dengan pesawat itu memancarkan sinyal ke stasiun darat dulu, kemudian ditunda selama, di sini ada DME. Nah, di sini prinsip kerja DME, Distance Measuring Equipment, adalah pesawat memancarkan sinyal yang disebut sebagai sinyal pertanyaan atau interrogator, kemudian diterima oleh stasiun darat, stasiun DME darat, kemudian ditunda atau di-delay selama 50 mikrosecond, kemudian dibalas atau dijawab sinyal pertanyaan dari pesawat tadi. Jadi untuk DME ada pemancar, ini adalah pesawat udara, kemudian penerimanya adalah stasiun darat, kemudian stasiun darat itu memancarkan lagi jawaban dari pertanyaan tadi. Penerima, ini pemancar lagi, pemancar. Jadi pemancarnya pertama kali adalah pesawatnya, kemudian diterima oleh stasiun darat, kemudian stasiun darat itu memancarkan lagi dan diterima oleh pesawat udara lagi. Penerima. Ini juga pesawat. Jadi yang harus bertanya dulu adalah pesawatnya. Kalau yang VOR dan NDB ini yang darat hanya langsung memancarkan terus, nggak berhenti. Pesawatnya hanya menerima saja. Jadi bisa dikatakan bahwa pada NDB VOR pesawatnya pasif. Sementara pada DME pesawatnya aktif. Bisa ditangkap perbedaannya ya. Ada pertanyaan mungkin, silakan saya dipotong ya. Bisa, asal dalam range-nya bisa. Kalau misalnya apa dia nggak bisa milih-milih gitu, kalau misalnya kan ada pesawat spy juga, itu berarti dia dapat. Ini selalu memancarkan semua ini. Bahkan radar pun juga selalu memancarkan. Maksudnya dipilih. Saya nggak mau memancarkan ke pesawat itu gitu, nggak bisa. Kalau DME ya karena ini adalah pemakaiannya sipil ya, setiap yang dia ditanya ya dijawab. Hanya DME itu kalau nggak salah ada keterbatasannya, yaitu nih, kemampuan suara atau kemampuan menjawab setiap DME yang ada saat ini adalah 110 pesawat untuk setiap satu stasiun. Jadi kalau yang bertanya pada stasiun DME itu lebih dari 110 ya ada yang nggak terjawab itu nanti. Jadi satu stasiun hanya bisa menjawab atau menerima serta mengolah pertanyaan dari 110 pesawat pada saat yang sama, secara sekaligus. Kalau lebih dari itu berarti akan ada yang tidak terjawab oleh DME tadi. Itu makanya DME itu kita sebut sebagai sistem navigasi yang aktif, baik pesawat maupun stasiun darat itu aktif. Sementara kalau NDB dan VOR pesawatnya pasif, pesawat udaranya adalah pasif, hanya menerima saja dan hanya menerima saja, tidak memancarkan. Baik, jadi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya. Ya, ya. Nah, DME bisa dipakai oleh militer atau tidak? Itu kelihatannya seperti itu ya. Jadi DME
Sebenarnya versi-versi DME yang banyak disebarkan di Indonesia atau di dunia adalah versi yang sipil. Jadi kalau pesawat militer mau memakai DME-nya yang sipil, dia harus ini tadi. Harus bisa nggak alatnya DME receiver itu di pesawatnya di set untuk menangkap frekuensi ini. Kadang-kadang sih bisa atau seringnya bisa. Tapi biasanya DME itu punya DME untuk militer ada versinya sendiri yang disebut sebagai TACAN. Kalau Anda baca di sini halaman berapa ya? TACAN itu 433. TACAN merupakan TACAN atau Tactical Air Navigation merupakan sistem navigasi militer yang memberikan jarak langsung slant range, jadi itu seperti DME, serta bearing atau azimut dari pesawat, jadi seperti VOR. Untuk militer, alatnya namanya TACAN. Namanya TACAN. TACAN itu identik dengan VOR DME-nya sipil. Digabung jadi satu. VOR itu untuk menentukan ini tadi, line of position. Kemudian DME untuk menentukan circle-nya. Jadi diketahui dari stasiun darat. Ini bearingnya berapa, tetanya berapa, kemudian jaraknya atau rho-nya berapa dari satu stasiun. Di Indonesia juga banyak VOR DME yang dipasang pada satu tempat, satu lokasi, dan itu untuk sipil. Kemudian TACAN di Indonesia saya kira ada 3 atau berapa gitu yang dipakai untuk militer. Di sini ada keterangannya TACAN di Indonesia. Mana ya? Halaman ini ada yang hilang nih. Di Indonesia di Madiun, TACAN ya, Madiun, Pekanbaru, dan satu lagi di Ujung Pandang kalau nggak salah. Ada 3. Tanya yang lain. Ada yang mau menambahkan atau mengomentar ya? Ya. DME itu sebuah stasiun seperti ada orangnya atau seperti hanya cuma alat yang disimpan saja? Alatnya saja. Ya, nggak ada intervensi manusia di sini. Tanya jawabnya itu Iya. Iya, mesin. Secara otomatis kalau ada intervensi manusia di situ akan ada delay-nya, mungkin ada pemogokan atau ada yang sehingga nggak orang manusia itu tidak terlalu reliable untuk sistem navigasi sehingga tanya lain ada atau ada yang komentar ya. Nah, mengenai jangkauan sebenarnya bergantung pada beberapa hal, misalnya cuaca. Kalau kita tahu NDB kan memakainya sistem navigasi atau gelombang yang seperti radio AM itu loh. Dia bisa jauh mengikuti kelengkuan bumi, tapi begitu cuaca buruk dia akan terganggu. kalau di laut itu di samudra itu pakai NDB yang kalau di Pasifik itu. Bisa saja sebenarnya, tapi ada masalahnya juga. Mungkin di antara receiver sama pemancar itu mungkin ada cuaca buruk atau ada